Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin berbagi sebuah kisah. Kesurupan di depan Ka'bah. Rahasia pesugihan yang terbongkar. Tapi sebelum kita mulai, mari kita tulis bersama sholawat untuk Nabi Muhammad di kolom komentar. Semoga sholawat ini menjadi saksi di akhirat, yang menghantarkan kita pada syafaat beliau tercinta. Dan jangan lupa, like dan subscribe channel ini agar dakwah ini bisa menjangkau lebih banyak saudara kita. Insya Allah menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya, bahkan setelah kita tiada. Namanya Rudi. Usianya 43 tahun. Di mata masyarakat kampungnya, Rudi adalah sosok yang patut dicontoh. Setiap Jumat, ia berdiri paling depan di masjid, mengenakan pakaian putih bersih, mobil mewahnya terparkir rapi di luar pagar masjid. Banyak yang berkata, Pak Rudi itu dermawan, usahanya berkah, pantas saja hidupnya sukses. Tapi di balik segala kebaikan yang tampak, tersimpan sebuah rahasia kelam yang tak pernah ia buka kepada siapapun, bahkan kepada istrinya sendiri, Sari. 12 tahun lalu, kehidupan Rudi sangat jauh dari kata layak. Ia hanya sopir angkot dengan pendapatan pas-pasan, tinggal di rumah petak yang bocor jika hujan turun. Anak perempuannya kala itu, Nisa, menderita sakit keras. Dokter menyarankan rawat inap segera. Tapi Rudi tak punya uang. Dengan pikiran kalut dan tekanan hidup yang luar biasa, ia nekat mendatangi seorang dukun yang konon bisa mendatangkan kekayaan dalam waktu singkat. Dukun itu tinggal di sebuah dusun terpencil di lereng Merapi. Suasananya mistis dan penuh aroma dupa. Di dalam gubuk reot itu, dukun tua bertelanjang dada duduk bersila di depan sesajen. Ia menatap tajam ke arah Rudi yang datang dengan wajah penuh kecemasan. Kau datang untuk kekayaan. Rudi mengangguk tanpa ragu. Apapun asal anak saya bisa sembuh dan saya bisa menghidupi keluarga. Dukun itu tersenyum tipis. Permintaanmu akan dikabulkan. Tapi ada syaratnya. Kau harus memberi darah dari jari kelingkingmu dan lebih penting, kau harus berjanji tak akan pernah menginjak tempat suci. Tak boleh ke Masjid Agung, apalagi ke tanah haram. Jika melanggar, roh penjaga yang telah memberimu kekayaan akan menagih. Dalam kondisi terdesak, Rudi menyanggupi semua. Ia potong jari kelingkingnya, meneteskan darah ke dalam mangkuk berisi air bunga, lalu membaca sumpah yang diajarkan sang dukun. Saat itu langit mendadak mendung, dan ia merasa angin berputar cepat di sekeliling tubuhnya. Sejak malam itu, kehidupan Rudi berubah drastis. Esoknya, ia mendapat rezeki tak terduga. Mobilnya yang rusak dijual dengan harga tinggi. Lalu ia ditawari kerja sebagai sopir pribadi oleh pengusaha kaya. Dari situ, ia pelan-pelan membuka bengkel, lalu showroom motor, lalu properti. Semua seakan dimudahkan, seolah rezeki jatuh dari langit. Tapi ada harga yang harus dibayar. Setiap malam Jumat, Rudi tak pernah lupa menaruh sesajen di bawah pohon nangka tua di belakang rumahnya. Ia harus menaruh kembang 7 rupa, dupa, dan rokok kretek di atas piring kuningan. Jika terlupa, ia mengalami mimpi buruk atau sakit kepala hebat. Semua itu ia jalani tanpa banyak pikir. Toh hidupnya sekarang nyaman, anak-anaknya sehat, istrinya bangga. Namun, manusia adalah makhluk pelupa. Seiring waktu, rasa takut Rudi memudar. Ia mulai berpikir bahwa ritual itu hanya sugesti, bahwa kini ia telah menjadi orang baik. Ia menyumbang untuk pembangunan masjid, rutin ikut kajian, bahkan mengadakan santunan anak yatim setiap akhir bulan. Tahun 2025, istrinya mengajaknya mendaftar umrah. Pak, kita sudah cukup uang. Bukankah ini waktu terbaik untuk bersujud langsung di hadapan Ka'bah? Bukankah itu impian setiap muslim? Rudi terdiam. Ia ingat sumpahnya. Tapi rasa bersalah mendera. Ia tak pernah cerita kepada Sari tentang masa lalunya. Ia hanya mengangguk. Iya, Bu. Mungkin memang sudah waktunya. Dalam hati, Rudi mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya sudah berlalu. Lagi pula, ia sudah banyak berbuat baik. Mungkin Tuhan sudah memaafkannya. Mungkin jin pesugihan itu sudah tak lagi mengganggunya. Namun ia salah besar.
Perjanjian gaib bukan sesuatu yang bisa dilupakan begitu saja. Terlebih jika disepakati dengan darah dan sumpah. Malam sebelum keberangkatan, Rudy bermimpi. Ia berada di tengah padang pasir luas. Gelap, tinggi. Di kejauhan, tampak bayangan tinggi besar berdiri diam. Mata makhluk itu merah membara. Ketika Rudy melangkah mendekat, makhluk itu membuka mulutnya dan mengeluarkan suara berat. Kau langgar janji. Kami akan menjemputmu di tempat suci. Ia terbangun dengan nafas terengah dan tubuh basah oleh keringat. Pak, kamu mimpi buruk ya? Tanya Sari pelan. Ah, enggak Bu. Cuma gugup mau umrah. Jawab Rudy berbohong. Ia meneguk air putih, menatap langit-langit kamar, dan bertanya dalam hati. Apakah Allah masih menerima orang seperti aku? Hari keberangkatan tiba. Rudy berusaha terlihat tenang, menyapa semua jamaah dengan ramah, bahkan membantu membawakan koper jemaah lain. Tapi di dalam dirinya, ada ketakutan yang terus menggantung. Saat pesawat menyentuh tanah Jeddah, Rudy merasa dadanya makin berat. Bahkan, saat melihat foto Ka'bah di brosur hotel, tubuhnya menggigil. Namun ia tetap diam. Ia ingin meyakinkan diri bahwa mungkin ini hanya kecemasan biasa, bahwa semuanya akan baik-baik saja. Padahal, di atas langit Mekah, sesuatu sudah menunggunya. Roh penjaga yang tak pernah tidur. Dan Ka'bah, rumah Allah itu, akan menjadi saksi pembalasan atas janji yang telah dilanggar. Sesampainya di kota Mekah, suasana hati Rudy semakin tak karuan. Di dalam bus yang mengantar rombongan dari Jeddah ke hotel, ia duduk diam mematung. Sementara jamaah lain saling berbincang dengan antusias, Rudy hanya menatap kosong keluar jendela. Sesekali ia memegangi dada, merasakan sesak yang semakin kuat seiring perjalanan mendekati tanah haram. Saat rombongan tiba di hotel, Rudy berjalan paling akhir. Keringat dingin membasahi tubuhnya, meski AC dalam ruangan cukup dingin. Malam harinya, saat rombongan bersiap melaksanakan umrah pertama, ia merasa tubuhnya gemetar. Suara azan dari Masjidil Haram membuat bulu kuduknya meremang. Di pelataran masjid, Rudy berdiri kaku. Di depannya berdiri Ka'bah yang selama ini hanya ia lihat dari televisi. Tapi kini, rumah Allah itu berdiri megah di hadapannya. Tangis jamaah lain pecah. Suara takbir menggema. Tapi Rudy tak mampu bergerak. Tubuhnya mendadak berat. Pandangannya kabur. Suara-suara mulai berdengung. Dan tiba-tiba, ah. Rudy berteriak keras. Beberapa jamaah menoleh kaget. Sari, istrinya, berlari menghampiri. Tapi Rudy sudah terjatuh, menggeliat, dan matanya memutih. Suara aneh keluar dari mulutnya. Bukan bahasa manusia. Tubuhnya kejang. Dan dari tenggorokannya muncul geraman rendah. Petugas masjid segera membawa Rudy ke ruang medis di dalam kompleks masjid. Beberapa orang mulai berbisik. Dia kesurupan. Ustadz pembimbing datang, mencoba membaca ayat-ayat suci. Namun suara yang keluar dari tubuh Rudy malah menertawakannya. Dia milik kami. Dia berjanji. Ini tempat yang dia langgar. Ustadz semakin husyuk membaca ayat kursi. Suasana ruangan makin tegang. Bau anyir memenuhi udara. Tiba-tiba Rudy bangkit dari posisi telentang dan tertawa keras. Sudah kubilang jangan injak tempat suci ini. Tapi dia lupa. Sekarang kami tuntut balas. Sari menangis melihat suaminya. Ia tak mengerti apa yang terjadi. Rudy selama ini tampak seperti orang baik. Dermawan. Taat. Tapi malam itu, ia mendengar sendiri suara gaib berbicara dari tubuh suaminya. Setelah 2 jam diruqyah, Rudy akhirnya tertidur. Wajahnya lelah. Tangannya gemetar. Tapi ia sudah sadar. Aku ingat semuanya. Bisiknya lirih pada Ustadz. Pak Rudy, ada apa sebenarnya? Tanya sang Ustadz pelan. Rudy tak menjawab. Ia hanya menatap Ka'bah dari jendela kecil di ruang medis. Matanya berkaca-kaca. Dulu aku pernah membuat janji yang tak boleh dilanggar. Tapi aku langgar dan kini, mereka menagihnya. Malam itu, udara Mekah terasa dingin. Langit cerah,
Tapi hati Sari dipenuhi kekhawatiran. Suaminya, Rudi, masih tak sadarkan diri setelah insiden aneh di pelataran Ka'bah. Petugas medis hotel telah memeriksa kondisinya dan mengatakan bahwa fisiknya baik-baik saja. Tapi ada yang tak biasa. Seorang petugas travel bahkan berkata pelan pada ustadz pembimbing, "Bapak itu seperti kerasukan." Rudi dipindahkan ke kamar khusus yang lebih tenang. 2 orang rekan jamaah lelaki berjaga di luar pintu, sementara Ustadz Fauzi, pembimbing rombongan, duduk di samping tempat tidur Rudi, membacakan ayat-ayat suci. Pukul 1.37 dini hari, udara di kamar itu tiba-tiba berubah. Bau anyir samar tercium, seperti darah yang lama mengering. Rudi, yang sejak tadi tak bergerak, tiba-tiba bangkit duduk dengan posisi kaku. Matanya masih tertutup, tapi tubuhnya tegak. Suasana mendadak tegang. "Pak Rudi?" panggil Ustadz pelan. Tapi bukan suara Rudi yang menjawab. Sebuah suara dalam, berat, dan bergetar keluar dari mulutnya. "Dia bukan milik kalian lagi." Ustadz tersentak. Sari yang duduk di pojok ruangan menangis terisak. "Siapa kamu?" tanya Ustadz dengan tegas. "Dia milik kami sejak 12 tahun lalu. Dia beri darah, dia beri janji. Kami beri emas, mobil, kekuasaan. Tapi ia ingkar. Kini, saat ia injak rumah Tuhan, kami tagih janjinya." Ustadz terus melantunkan ayat kursi dan surah Al-Baqarah. Namun suara itu malah tertawa keras. "Kalian bacakan ayat-ayat dari langit. Tapi ia sudah jual ruhnya kepada kami di tanah api. Ia milik kami." Tubuh Rudi tiba-tiba melayang beberapa inci di atas tempat tidur. Matanya terbuka, putih semua, tanpa bola mata. Suara-suara aneh bergema di kamar itu. Seolah ada makhluk lain yang ikut berbicara dari balik tubuhnya. Salah seorang jamaah yang berjaga ikut membantu membacakan surah Al-Ikhlas dan Al-Falah. Cahaya lampu di kamar meredup. Sari menjerit dan memeluk mushaf kecil yang selalu ia bawa. Rudi mendadak tertawa keras. Lalu menunjuk ke arah istrinya dengan jari gemetar. Dia tidak tahu, dia pikir suaminya lelaki soleh. Tapi Rudi pernah sujud di bawah pohon besar, di malam Jumat Kliwon meminta kekayaan pada makhluk penjaga goa hitam. Sari terdiam. Seluruh tubuhnya membeku. "Apa maksudnya?" tanya Ustadz. "Apa yang kau lakukan, Pak Rudi?" Namun suara itu menjawab. "Tanyakan pada jari kelingkingnya yang dulu ia potong dan teteskan di mangkuk sesajen. Tanyakan padanya tentang tulang anak kecil yang dikubur di bawah showroom mobilnya." Ustadz berhenti sejenak. Ia mulai memahami bahwa ini bukan hanya soal gangguan jin biasa. Ini soal perjanjian pesugihan kelas tinggi, sesuatu yang melibatkan komitmen antara manusia dan jin dengan imbalan jiwa. Mereka melanjutkan ruqyah hingga azan subuh terdengar dari arah Masjidil Haram. Saat takbir berkumandang, tubuh Rudi jatuh pingsan. Nafasnya tersengal. Ia keringatan, dan dari ujung bibirnya menetes cairan kehitaman. Ia terbangun perlahan. Matanya kembali normal. Suaranya gemetar. Aku ingat semuanya. Mereka datang di mimpiku. Mereka menyeretku ke padang hitam. Mereka bilang aku sudah melanggar. Mereka bilang Ka'bah akan menolakku." Sari menghampiri dan menggenggam tangannya. "Pak, kamu bilang kamu cuma kerja keras. Kamu bilang rejeki ini dari Allah. Ternyata kamu..." Rudi menangis. "Aku lakukan itu karena putri kita hampir mati. Aku panik. Aku bodoh. Tapi sekarang aku sadar. Aku ingin keluar dari ini semua." Ustadz menunduk. "Kalau benar ingin keluar, maka harus bertaubat. Taubat nasuha. Tinggalkan semua yang berkaitan dengan pesugihan. Kembalikan hartamu kepada Allah. Bersihkan diri dari dalam dan luar. Minta maaf, minta ampun dan jangan pernah menoleh ke belakang." Hari itu juga, Rudi meminta dibimbing untuk sholat taubat dan membaca ulang 2 kalimat syahadat. Ia berjanji akan menebus semua dosanya, walau dengan air mata dan kehilangan seluruh hartanya. Namun dalam benaknya, ia tahu, keluar dari ikatan pesugihan bukan seperti membuka pintu dan melangkah keluar. Akan ada yang marah.
Akan ada yang datang menagih. Dan malam-malam berikutnya akan penuh ujian. Setelah insiden di Mekah, sisa waktu umrah Rudi habiskan dengan tenang, meski pikirannya terus bergolak. Ia tak lagi berani masuk ke Masjidil Haram tanpa pendampingan Ustadz Fauzi. Wajahnya pucat, tubuhnya lemas. Ia lebih sering berzikir pelan di pojok ruangan hotel, membaca istighfar sambil meneteskan air mata. Allah, jika kau masih menerima taubatku, ampuni aku, selamatkan aku dari mereka. Sepulang dari Tanah Suci, Rudi langsung mengubah hidupnya. Ia menjual showroom mobilnya, menyumbangkan uangnya untuk pembangunan masjid dan pesantren. Rumah megahnya ia hibahkan untuk dijadikan panti asuhan yatim piatu. Ia, Sari, dan anak-anak pindah ke rumah sederhana di desa kecil. Namun, perubahan itu tak lantas membebaskannya. Malam-malam Rudi tetap dipenuhi mimpi buruk. Ia melihat makhluk hitam bertanduk berdiri di ujung kasurnya, kadang menjerit dalam bahasa yang tak ia pahami. Kadang-kadang terdengar suara anak kecil menangis di pojok ruangan padahal semua anaknya sudah tidur. Ustadz Fauzi masih menjadi tempatnya mengadu. Setiap Jumat, mereka berzikir bersama. Rudi juga rajin datang ke pesantren untuk belajar lebih dalam soal tauhid dan akidah. Tapi tubuhnya terus melemah. Seringkali hidungnya mimisan tanpa sebab. Kadang-kadang matanya mendadak rabun beberapa menit. Pak Rudi, ini ujian. Tapi jangan takut, kata Ustadz. Syirik yang dalam memang tak sembuh dalam sehari. Tapi selama istiqomah, Allah akan melindungi. Tapi yang paling menyakitkan adalah ketika ia kehilangan anaknya, Nisa. Suatu malam, Nisa tiba-tiba mengalami demam tinggi dan kejang-kejang. Dilarikan ke rumah sakit, namun dokter tak menemukan penyebab pasti. Paginya, Nisa menghembuskan napas terakhir. Rudi dan Sari hancur. Tapi yang membuat Rudi makin terpukul adalah suara yang ia dengar saat memandikan jenazah putrinya. Kau berani lawan kami, maka kami ambil yang paling kau sayang. Rudi terjatuh. Ia memeluk tubuh Nisa sambil menjerit. Ambil aku. Jangan anakku. Aku yang buat janji, bukan dia. Ustadz dan warga kampung menenangkan Rudi. Tapi setelah pemakaman itu, ia mengurung diri selama 7 hari. Ia hanya minum air zam-zam dan membaca Al-Quran tanpa henti. Ia yakin bahwa satu-satunya jalan adalah berserah total. Hari ke-8, ia keluar dan berkata, Aku akan menghabiskan hidupku di jalan Allah. Kalau mereka ingin ragaku, ambil. Tapi aku tidak akan kembali. Sejak saat itu, Rudi menjadi pembicara keliling. Ia membuka kisah hidupnya di hadapan banyak orang. Ia menceritakan bagaimana pesugihan yang ia ambil merampas jiwanya, anaknya, dan hampir menyeretnya ke neraka. Ia berdiri di masjid, di sekolah, bahkan di pasar, berbicara dengan suara parau dan wajah penuh bekas tangis. Banyak orang menangis mendengar kisahnya. Banyak pula yang mulai bertaubat setelah mendengar pengakuannya. Namun hari-harinya tetap tak mudah. Satu malam, saat hendak tidur, Sari mendapati Rudi mematung di pojok kamar, menatap dinding. Pak, kamu kenapa? Rudi berbalik pelan. Senyumnya aneh. Matanya kosong. Sudah waktunya, Bu. Beberapa detik kemudian, ia jatuh ke lantai. Tak bergerak. Wajahnya pucat, namun damai. Di tangannya tergenggam erat mushaf kecil dan tasbih kayu. Dokter menyatakan Rudi meninggal karena serangan jantung mendadak. Sari menangis terseduh. Tapi di saat yang sama, ia tahu suaminya telah melunasi semua dosanya. Ia telah membayar dengan kehilangan, kesakitan, dan akhirnya, dengan nyawa. Di pemakaman, banyak orang hadir. Bahkan anak-anak muda dari luar kota yang pernah mendengar kisahnya datang untuk mendoakan. Di batu nisannya, Sari menulis, Di sini beristirahat seorang hamba yang pernah tersesat, namun kembali dengan taubat. Semoga Allah menerimanya. Malam itu, langit cerah, angin berhembus pelan. Dan untuk pertama kalinya, Sari bermimpi tentang Rudi. Ia melihat Rudi berdiri di depan Ka'bah, mengenakan ihram putih, wajahnya bersinar. Tak ada lagi makhluk hitam di sekitarnya.
Tak ada jeritan. Tak ada kutukan. Kabah tampak damai. Dan untuk pertama kalinya, ia mendengar Kabah bersuara. Taubatnya diterima.